Mari kita bergembira, puji nama Tuhan. Dunia ini pun bergema, puji haleluya. Mari kita bergembira dalam nama Tuhan. Hilang sudah duka lara, ganti sukacita. Ku memuji Tuhan, puji haleluya. Ku memuji Tuhan, puji haleluya. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Kita bertemu lagi dalam kebaktian online sekolah minggu hari ini. Bagi adik-adik yang bisa ikut ke gereja, silahkan ya datang ke gereja. Nah adik-adik, hari ini hari apa ya? Hari Raya Paskah. Iya, hari Paskah itu apa sih adik-adik? Hari Paskah adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Yesus sudah rela menderita dan wafat di kayu salib. Yes, Yesus sudah bangkit. Yuk kita angkat pujian. Yes, Yesus bangkit. Adik-adik, kita senang ya karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Kita angkat pujian, Yesus bangkit, menanglah. Yesus bangkit, Yesus bangkit, menanglah, menanglah dari kematian, menanglah, menanglah. Yesus bangkit, Yesus bangkit, menanglah, menanglah dari kematian, menanglah, menanglah. Yesus bangkit, Yesus bangkit, menanglah, menanglah dari kematian, menanglah, menanglah. Yesus bangkit, Yesus bangkit, menanglah, menanglah dari kematian, menanglah,
persiapkan hati kita akan berdoa. Kita tutup mata, kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, puji dan syukur atas pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami sampai saat ini. Tuhan Yesus, kami akan mengikuti kebaktian online pada hari ini. Pimpin kami Tuhan agar kami dapat mengikuti kebaktian ini dengan baik. Kami akan mendengarkan firman Tuhan, kami akan memuliakan nama Tuhan. Berkati kami agar firman-Mu nanti dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan kepadamu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sudah siap ya? Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan buku Alkitab kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian mau mendengar firman Tuhan. Hati dan telingaku siapkan, berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Ku mau mendengar firman hati dan telingaku siapkan, berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Shalom anak-anakku semua. Selamat Paskah. Hari ini adalah hari Minggu yang istimewa karena hari ini kita merayakan Paskah, merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, mari anak-anakku kita berdoa. Yuk, lipat tangannya, tutupkan matanya, kemudian kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk hari Minggu ini kami boleh merayakan Paskah. Dan dalam ibadah Paskah Minggu ini Bapa, kami ingin mendengar kembali cerita kebangkitan Tuhan Yesus. Tolonglah kami supaya kami dapat mengerti dan lebih memahami serta percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anakku, sebelum Ibu Lisa bercerita, bagaimana nih kabarnya? Semoga anak-anak semua, juga orang tua yang mendampingi, semuanya ada dalam keadaan sehat ya. Kita harus selalu bersyukur karena Tuhan memberikan kesehatan kepada kita. Dan sudah ada loh teman-teman yang lain yang sudah ikut sekolah minggu di gereja. Tetapi ini untuk anak-anak yang masih kecil, anak-anak yang usia belum sampai 6 tahun. Itu kan ibadahnya online ya, di rumah nggak apa-apa. Kita sama-sama beribadah, asalkan anak-anak mengikutinya dengan sukacita, anak-anak mengikutinya juga dengan tertib, jadi nggak sambil jalan-jalan gitu ya, nggak sambil mengerjakan yang lain, karena ini memang ibadah. Terima kasih juga untuk papa mama yang selalu mendampingi anak-anaknya untuk sekolah minggu online di rumah. Nah, hari ini kan hari Paskah ya, hari kebangkitan Tuhan Yesus.
Nah, dalam rangka Paskah ini anak-anakku, biasanya kita melakukan kegiatan apa? Ada yang tahu? Betul, menghias telur. Nah, anak-anak sudah kirim kan foto hasil telur yang dihias, foto, kemudian juga video ya. Anak-anak mungkin pernah bertanya nih, kenapa ya kalau Paskah itu selalu ada telur? Ada lomba menghias telur, ada kegiatan mencari telur. Kok kalau Natal nggak ada telur? Kenapa kalau Paskah ada telur? Nah, anak-anakku, saat Paskah sebetulnya bukan hanya telur yang dipakai sebagai lambang Paskah, tetapi ada dua benda lain, yaitu kelinci dan ayam jago. Jadi ada 3 lambang Paskah. Kita bisa pakai telur, kita bisa pakai kelinci, kita bisa pakai ayam jago. Telur melambangkan adanya kehidupan baru. Kita tahu bahwa telur ayam kalau sudah dierami, nanti saat menetas akan muncul ayam. Ada kehidupan yang baru. Nah, telur ayam dipakai sebagai lambang Paskah yang mengartikan bahwa setelah kebangkitan Tuhan Yesus ada kehidupan yang baru bagi kita orang-orang yang percaya. Binatang kelinci dipakai sebagai lambang Paskah. Kita tahu bahwa kelinci itu kalau beranak banyak anaknya, ya, bisa berkali-kali dalam 1 tahun anaknya banyak. Nah, kelinci dipakai sebagai lambang Paskah mau mengartikan bahwa setelah kebangkitan Tuhan Yesus, maka pengikut-pengikut Tuhan Yesus bertambah banyak jumlahnya. Ya. Nah, kalau ayam jago itu menandakan hari baru. Seperti kalau ayam jago itu berbunyi kukuruyuk, itu di pagi hari pertanda ada hari baru. Nah, ayam jago dipakai sebagai lambang Paskah mau mengartikan bahwa setelah kebangkitan Tuhan Yesus ada hari baru, ada zaman baru bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sekarang udah mengerti kan kenapa kita pakai telur, atau kita pakai kelinci, atau kita pakai ayam jago untuk Paskah? Sekarang udah mengerti kan, udah tahu ya. Nah, oke. Sekarang kita akan mendengarkan cerita Paskah. Paskah adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Benar nggak sih Tuhan Yesus itu bangkit? Masa sih ada yang sudah meninggal 3 hari kok bisa bangkit? Nah, sekarang kita mau baca Alkitabnya ya. Kita baca Alkitabnya, Papa Mama bisa bantu anak-anaknya di rumah untuk membuka Alkitab dari Yohanes 20 ayat 1 sampai dengan 10. Yohanes 20 ayat 1 sampai dengan 10 ini yang akan menjadi dasar cerita Paskah hari ini. Judulnya Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat
kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Nah, anak-anakku dan orang tua yang terkasih di rumah, firman Tuhan hari ini dari Injil Yohanes 20 ayat 1 sampai dengan 10. Sungguh merupakan kesaksian yang nyata, kesaksian yang benar bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Benar bahwa Maria Magdalena pergi ke kubur Tuhan Yesus pagi-pagi benar. Ngapain ya Maria ke kubur Tuhan Yesus? Maria datang ke kubur Tuhan Yesus untuk meminyaki tubuh Tuhan Yesus. Memberikan rempah-rempah kepada jenazah Tuhan Yesus. Supaya tidak berbau busuk ya. Karena memang adat di Timur Tengah itu kalau ada yang meninggal, jenazahnya itu kan tidak dikubur di tanah, tetapi di dalam satu ruangan, bisa di dalam seperti goa gitu ya. Nah, itu diletakkan jenazahnya. Nah, supaya tidak berbau dan jenazahnya itu awet ya, tidak rusak, maka dikasih minyak, dikasih rempah-rempah. Nah, Maria Magdalena bersama dengan perempuan-perempuan lain murid Tuhan Yesus itu pagi-pagi benar datang ke kubur untuk meminyaki dan memberikan rempah-rempah kepada tubuh Tuhan Yesus. Karena pada waktu Tuhan Yesus disalib itu sudah gelap. Jadi langsung dimasukkan ke dalam kubur. Belum diberikan rempah-rempah, belum diminyaki. Nah, Maria Magdalena dan perempuan-perempuan murid Tuhan Yesus yang lain itu datang ke kubur Tuhan Yesus untuk memberikan rempah-rempah kepada tubuh Tuhan Yesus. Tetapi begitu Maria sampai di kubur Tuhan Yesus, Maria melihat kok batu besar yang tadinya menutup pintu kubur Tuhan Yesus kok sudah tidak ada, sudah tergeletak. Bahkan prajurit-prajurit yang tadinya menjaga kubur Tuhan Yesus sudah tidak ada. Nah, melihat kubur Tuhan Yesus itu terbuka, Maria lihat ke dalam. Wah, jenazah Tuhan Yesus juga tidak ada. Hanya ada kain kapannya, kain pembungkus jenazah Tuhan Yesus. Begitu Maria lihat tidak ada tubuh Tuhan Yesus di sana, Maria lari mencari murid Tuhan Yesus yang lain. Nah, ketika bertemu sama Simon Petrus dan murid Tuhan Yesus yang lain yang dikasihi Tuhan Yesus, Maria berkatakan, Tuhan telah diambil orang dan kami tidak tahu di mana sekarang dia diletakkan. Maria begitu sedih karena berpikir Tuhan Yesus yang tadinya dibaringkan di kubur itu diambil orang. Maria begitu sedih. Nah, Simon Petrus dan murid yang lain mendengar cerita atau laporan dari Maria, langsung berlari. Lari. Nah, mereka berlari ke kubur Tuhan Yesus. Tetapi mereka juga melihat, kuburnya kosong. Sudah tidak ada lagi Tuhan Yesus diletakkan di situ. Hanya tinggal kain kapannya, kain pembungkus tubuh Tuhan Yesus.
Kain peluh itu kain pembungkus di kepala, itu pun sudah tergulung rapi. Lalu masuklah juga murid yang lain, melihat ke dalam kubur itu. Oh iya betul, kubur itu kosong. Kubur itu sudah tidak ada lagi, Tuhan Yesus dibaringkan di sana. Nah anak-anakku, firman Tuhan hari ini dari Yohanes 20 ayat 1 sampai dengan 10 menjadikan kesaksian yang nyata bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Yang hari ini kita rayakan kebangkitannya sebagai hari raya Paskah. Jadi Tuhan Yesus itu tidak mati terus-menerus. Pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit. Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus betul mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus dosa kita. Tuhan Yesus dimasukkan ke dalam kubur. Tetapi pada hari yang ketiga, hari Minggu, pagi-pagi benar, murid-murid Tuhan Yesus tahu dan menyaksikan bahwa kubur itu kosong. Kubur kosong membuktikan bahwa Tuhan Yesus bangkit. Kebangkitan Tuhan Yesus adalah bukti bahwa maut sudah dikalahkan. Kematian tidak bisa menguasai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bangkit dari kematian, Tuhan Yesus mengalahkan maut, sehingga kita semua, anak-anaknya, kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita diselamatkan. Nah, anak-anakku, papa mama yang ada di rumah, jadi sungguh benar ya bahwa Tuhan Yesus itu bangkit. Dan dengan kebangkitannya maut dikalahkan. Dan itu berarti kita pun sebagai anak-anaknya yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita mendapatkan keselamatan. Selamat merayakan Paskah. Tuhan Yesus menang atas maut, kita diselamatkan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh percaya bahwa Tuhan bangkit dari kematian. Tuhan mengalahkan maut. Dan itu semua membuktikan bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa. Allah yang mempunyai kehidupan. Terima kasih Tuhan untuk penebusan melalui darah-Mu di kayu salib. Terima kasih Tuhan untuk kebangkitan sehingga kami pun diselamatkan. Maut sudah dikalahkan. Berkati kami anak-anak-Mu senantiasa ya Bapa, supaya kami terus menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang setia, anak-anak yang takut akan Tuhan. Bapa, berkatilah papa mama dalam usaha, pekerjaan, dalam segala aktivitas yang dilakukan, supaya mendatangkan berkat-berkat Tuhan. Berikanlah kepada keluarga kami sukacita, damai sejahtera ya Bapa. Berikan juga kepada kami kepintaran dan kecerdasan ketika kami belajar di sekolah. Tuhan melindungi kami dari segala penyakit, menjauhkan kami dari segala hal-hal yang buruk. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Ampunilah segala dosa dan terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anakku, sampai ketemu di cerita Alkitab yang akan datang. Tuhan memberkati. Halo Bu Heni dan Ibu semuanya dan kakak-kakak dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Evelyn. Evelyn sekarang mau nyanyi hati-hati gunakan tanganmu. Kita nyanyi sama-sama yuk. 1, 2, 3. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Sekali lagi yuk. Hati-hati gunakan mulut
gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Ayo sekali lagi Ibu Heni. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Kita sudah selesai. Itu sudah selesai menyanyi. Sampai jumpa besok ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye Ibu Eni dan semua ibu-ibu dan juga kakak-kakak dan teman-teman. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Dosa dihapuskan. Adik-adik, kita waktunya persembahan. Silakan ambil uangnya, masukkan ke amplop persembahan, terus titip mama papa untuk dibawa ke gereja, dimasukkan ke kotak persembahan. Sebelum kita persembahan, sambil persembahan kita angkat pujian, Ku Beri Persembahan.
Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan atas persembahan ini, dan persembahan ini agar bermanfaat bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati untuk orang-orang yang mengelola persembahan ini agar takut akan Tuhan. Inilah persembahan kami Tuhan, kami serahkan padamu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik masih semangat ya? Kita harus selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Kita sudah sampai di penghujung acara kebaktian kita pada pagi hari ini. Terima kasih adik-adik yang sudah mengikuti kebaktian hari ini dengan baik, dengan penuh sukacita. Yuk kita akan tutup kebaktian kita dengan doa. Kita siapkan hati kita tutup mata kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, puji dan syukur atas pimpinan Tuhan sehingga kami dapat mengikuti kebaktian pada hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan atas pernyataan Tuhan, atas firman Tuhan yang sudah kami terima pada hari ini. Pimpin kami Tuhan agar firman-Mu yang telah kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus berkati kami, berkati keluarga kami, berkati saudara-saudara kami, agar kami semua akan selalu sehat dan Tuhan akan selalu menyertai perjalanan kehidupan kami. Inilah hidup kami Tuhan, kami serahkan kepadamu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Adik-adik, kebaktian sudah selesai. Terima kasih sudah mengikuti kebaktian. Kita berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.